Bab 262 Bos misterius di balik layar. Dia dalam suasana hati yang baik, dan sekarang hubungannya dengan istrinya sudah selangkah lebih maju. Jika terus seperti ini, maka tidak lama lagi, pasti akan dapat melakukan kontak jarak negatif dengan istrinya. Namun, Dewi tidak menyetujui permintaan ini. Karena takut bahwa Rocky di tengah malam, dengan gila, melakukan sesuatu padanya. Hotel Sheraton Kota Gopo. Di ruangan paling mewah di lantai atas, bos gendut sedang berlutut di atas lantai, badannya bergetar. Di atas sofa di depannya duduk seorang wanita mengenakan baju berwarna hitam. Meskipun wanita itu masih muda, tapi dia memiliki penampilan yang cantik, kulit putih, dan gaun hitam dengan kerah rendah, yang menggambarkan sosoknya yang seksi. Namun, saat ini, wajah wanita itu tidak ada ekspresi sama sekali, tatapan matanya sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana yang dingin dan arogan. Dia meletakkan cangkir wine di tangannya, dan dengan perlahan bangkit, dengan lembut membuka bibirnya, dan berkata dengan nada suara yang murung. Investasiku sebesar 400 miliar untuk menyuruhmu membuat Andrew mengalami tekanan berat, tetapi kamu menggagalkan semuanya, lalu aku harus berurusan dengan orang-orang dan membebaskanmu dari biro. Apa gunanya sampah seperti dirimu ini hidup di dunia ini? Mohon maafkan aku bos. Bos gendut itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan tidak berhenti memohon ampun, ini semuanya disebabkan oleh Rocky. Aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan, dia menarik orang-orang dari peronku dan mencari seseorang untuk menutup toko. Wanita cantik itu mengerutkan kening, seolah sedang berpikir. Sesaat kemudian, mulutnya menyeringai. Benar-benar tidak menyangka, sudah beberapa tahun tidak bertemu, ternyata dia sudah besar. Wanita ini berdiri di depan bos gendut itu, wanita itu langsung membuat bos gendut itu merasakan tekanan, dia sama sekali tidak berani untuk melihat ke atas dan badannya terus gemetaran. Nama bos gendut itu adalah Hartanto, awalnya keluarganya menjalankan bisnis toko barang antik, tetapi kemudian tutup, dia bekerja di seluruh kota Wasa untuk mencari nafkah. Wanita misterius ini menemukannya dan mengeluarkan uang sebanyak 400 miliar untuk membuka toko barang antik Yuan Ming, tujuannya adalah untuk melawan toko antik Andrew dan memberikan tekanan kepadanya. Hartanto sangat bersemangat sehingga dia segera menyetujuinya. Dia juga diam-diam menyelidiki wanita ini, tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun, sebaliknya, dia dihajar oleh sekelompok orang, memperingatkan dia jika dirinya masih bernai tidak jujur lagi, mereka membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan. Orang-orang ini adalah organisasi bawah tanah terkenal di kota Wasa. Hartanto tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa, jika dia ingin menghancurkan dirinya, dia tidak akan berbeda dengan membunuh seekor kutu. Namun, begitu toko barang antik Yuan Ming dibuka, tokonya ditutup secara paksa, dan dia ditangkap lagi. Tapi malam itu, tidak tahu cara apa yang digunakan wanita ini untuk menariknya keluar lagi. Wanita itu menyesap martini, minuman alkohol, dan berdiri di depannya, perlahan menuangkan wine ke gelas yang berada di atas kepala Hartanto. Hartanto tidak berani bergerak, tubuhnya basah kuyup dan berlutut di atas lantai. Wanita itu mencibir, membuang cangkirnya dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika tidak berhasil, selanjutnya bukan wine yang akan membasahi kepalamu, melainkan minyak mendidih. Hartanto sangat ketakutan sehingga dia membenturkan kepalanya ke lantai dan berkata, tolong bos jangan khawatir, pamanku adalah orang besar di Antique Street, aku punya relasi, dan aku pasti akan menjatuhkan toko barang antik milik Rocky. Wanita itu dengan tidak sabar melambaikan tangannya, dan memintanya untuk mundur. Hartanto tidak berani berdiri, berlutut di lantai dan keluar dari pintu dengan merangkak. Di luar pintu berdiri dua baris pria besar berjas warna hitam, mengangkatnya dan melemparkannya ke lift. Toko barang antik Sugu Andrew berhasil dibuka, dan memperoleh reputasi di kota Gopo, dan bisnisnya berkembang setelah tokonya dibuka. Jenny melihat banyak uang yang masuk akhir-akhir ini, tetapi dia pergi melihat toko untuk pertama kalinya, tentu saja, yang terpenting adalah mengumpulkan uang.
Pagi-pagi sekali, ketika Rocky bersiap untuk pergi ke perusahaan Arta Cloud, dia menerima telepon. Nomor telepon ini dipenuhi dengan angka 0, yang berarti nomor yang dienkripsi. Orang yang menelpon pasti bukanlah orang biasa. Rocky melihat nomor ini, ekspresinya yang santai barusan, tiba-tiba menjadi murung. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangkat telepon tersebut. Baru saja menekan tombol jawab, suara murung dan sombong terdengar dari dalam telepon. "Rocky, atur waktumu, datang dan temui aku." Suara orang ini sangat murung, dan dengan rasa martabat, dan sedikit suka memerintah. Mendengar suara ini, Rocky sedang dalam suasana hati yang bingung. Setelah terdiam beberapa saat, dia mulai berbicara dengan tenang. "Ada sesuatu yang harus kulakukan. Jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, langsung saja katakan." Wanita ini seolah-olah sudah duluan menduga bahwa Rocky akan menolaknya. Dengan tegas dia berkata, "Jika kamu tidak datang, aku pergi ke perusahaan Arta Cloud, atau toko barang antik Sugu. Aku percaya kedua tempat ini, aku pasti bisa menemukan orang yang kamu rahasikan." Hati Rocky menjadi tegang, dan tanpa menunggu dia selesai berbicara, dia berkata dengan suara yang murung, "Waktu, tempat. Hotel Sheraton, 2888 King Suite." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia langsung menutup teleponnya. Suasana hati Rocky, bagaimanapun, langsung tertekan, dan wajahnya menjadi sangat murung. Harus datang. Wanita yang menelepon barusan adalah Fiska, yang juga merupakan adik dekat ayahnya, tetapi karakternya sangat berbeda dari ayahnya yang murah hati. Fiska adalah tipikal wanita kuat dalam bisnis, dia memiliki kepribadian yang galak dan kejam. Keluarganya mengatur pernikahannya dengan Melanie, dan bibinya sangat setuju, dan dia mencoba untuk mempromosikannya di depan Tuan Billy. Namun dia menolak untuk menikah dan meninggalkan rumah hingga membuat bibinya marah. Dia pergi ke kota Gopo dan ingin menghancurkan keluarga Liu, dan bahkan ingin Dewi menghilang dari dunia. Belakangan, meskipun masalah ini ditekan oleh Tuan Besar, tapi dia dan bibinya berada dalam keadaan yang sangat kaku dan tidak pernah berhubungan. Tidak menyangka bibinya akan datang ke kota Gopo, dan tidak tahu kenapa dia mendari dirinya. Tetapi Rocky tahu bahwa bibinya mengatakan bahwa jika dia tidak pergi menemuinya, dia pasti akan menemukan Dewi dan langsung mengungkapkan identitas dirinya. Sambil menghela nafas, Rocky mau tidak mau pergi ke Hotel Sheraton dalam suasana hati yang kacau. Setengah jam kemudian, Rocky datang ke Hotel Sheraton. Sampai di luar ruangan, dia melihat pengawal berbaju hitam berdiri tegak di kedua sisi, memakai kacamata hitam. Saat melihatnya, belasan pengawal langsung sujud dan dengan serempak berteriak, "Halo Tuan Rocky." Rocky mengerutkan kening dan melangkah maju untuk membuka pintu. Ruangan ini sangat luas dan mewah. Seorang wanita sedang berdiri mengenakan jas hitam, dan celana panjang hitam, rambutnya diikat rapi menjadi sanggul, sangat mengesankan. Melihat Rocky masuk ke dalam, raut wajah galak wanita itu sedikit menghilang, dan dia berkata, "Duduk saja." Rocky melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan tenang, "Aku tidak akan duduk. Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan Bibi, langsung saja katakan." "Kalau begitu baiklah." Fiska dengan tidak sopan berkata, "Kali ini aku datang ke kota Gopo untuk membawamu kembali ke keluarga Lin, dan kamu harus menceraikan Dewi." Perintah ini dikeluarkan dari mulutnya, membuat Rocky tidak menyukainya. Dia berkata dengan murung, "Bibi, tolong kembalilah, aku tidak mempunyai rencana seperti ini." Begitu Rocky menolaknya, Fiska menunjukkan ekspresi tidak menyangka. Dia berbalik badan dan duduk di sofa, menatapnya dan berkata, "Jika aset keluarga Lin diserahkan kepada orang lain, kamu tidak akan punya apa-apa, dan kamu akan menjadi pengemis jalanan, jadi kamu masih tidak ingin kembali. Maksud kamu apa?" Rocky menunjukkan ekspresi murung. Fiska seolah-olah kehilangan nafsu, dia mengambil gelas dengan anggun dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa pamanmu sudah siap untuk kembali dari luar negeri? Menurut informasi dari orang-orangku, dia sangat menginginkan harta benda keluarga Lin. Jika kamu tidak berada di kota Wasa, bukankah kamu akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan semua ini?"
Bab 263 Kembali ke kota Wasa bersamaku. Apa? Bukankah dia diasingkan di luar negeri? Rocky langsung mengerutkan kening. Saat menyebut paman, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Saat itu, adik tiri ayahnya, dan ayahnya bersaing ketat untuk menjadi penerus keluarga Lin. Namun kemudian, orang tua Rocky tewas dalam kecelakaan mobil waktu itu, tersangka yang paling dicurigai adalah pamannya. Namun, pamannya dengan tegas membantahnya dan tidak dapat menemukan bukti apapun, jadi Tuan sangat marah sehingga dia mengasingkan pamannya ke luar negeri untuk mengelola sebuah perusahaan kecil. Insiden ini merupakan perselisihan di dalam keluarga Lin, yang belum tersebar ke dunia luar. Semua orang mengira seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan Rocky akan lupa. Tetapi dia tidak lupa, dan dengan berjalannya waktu, keinginan untuk menemukan kebenaran semakin dalam. Namun karena keluarga Lin mengeluarkan konsep kekeluargaan, maka keluarga Lin telah menghalanginya, sehingga dia tidak bisa mengetahui kebenarannya. Jadi ketika keluarganya mengatur dirinya untuk menikahi Melanie, dia lari dari rumah. Di satu sisi, dia menolak untuk menikah, di sisi lain, dia ingin menyelidiki kebenaran kematian orang tuanya di luar. Tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, paman akan pulang ke rumah. Ini juga membangkitkan kecurigaan Rocky. Dia bersumpah bahwa dirinya akan mencari tahu penyebab kematian orang tuanya. Rocky berkata dengan murung, "Paman kembali ke rumah, apakah Tuan setuju?" Masalah ini sangat rumit untuk dikatakan. Dari mata Fiska, tidak mudah mendeteksi ekspresinya. Sebenarnya, kesehatan Tuan sangat buruk, dia sudah dirawat di rumah sakit selama 6 bulan terakhir dan tidak punya waktu untuk mengurus urusan keluarga, dia tidak pernah memberitahu Rocky masalah ini. Fiska berdiri dan berkata, "Ayahmu memintaku untuk menjagamu sebelum dia meninggal, jadi aku harus memenuhi janjiku. Dan yang hanya bisa menjadi penerus keluarga Lin adalah kamu, bagaimanapun, kamu harus kembali ke kota Wasa bersamaku." Rocky sedang dalam suasana hati yang kacau, dia tahu bahwa bibinya melakukan ini untuk kebaikan dirinya, tetapi begitu dia kembali, dia takut tak akan sulit untuk kembali ke kota Gopo. Terlebih lagi, ada banyak mata-mata di kota Wasa ini, sangat sulit lagi baginya untuk memeriksa penyebab kematian orang tuanya. Dia mendongak dan berkata dengan perlahan, "Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan aset keluarga Lin jatuh ke tangan paman, tapi sekarang aku tidak bisa kembali, aku harus menunggu waktu yang tepat." Fiska mendengus dan berkata, "Aku sudah memesan tiket untukmu, kamu harus pergi bersamaku malam ini, kamu tidak bisa menolak ini." Rocky mengerutkan kening dan berkata dengan suara murung, "Kenapa jika aku tidak pergi?" "Haha." Fiska terkekeh dan mengelus dagunya. Dengan suara beberapa langkah kaki, belasan pria berbaju hitam mengerumuni dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Selain itu, dari dalam sebuah ruangan keluar dua pria tangguh, terlihat seperti master di keluarga. Rocky melihat ke sekeliling dan dengan sinis berkata, "Bibi, apa menurutmu mereka bisa menghentikanku?" Semua orang ini adalah master, terutama dua pria kekar tersebut, yang inspeksi visualnya telah mencapai tingkatan dasar tahap awal. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia menerobos pengepungan dengan seluruh kekuatannya, dia seharusnya bisa keluar. Terlebih lagi, Rocky tahu bahwa bibinya tidak akan menyakiti dirinya, tetapi hanya mengancamnya. Fiska mengangkat lengannya dan mencibir, "Aku menyuruh mereka keluar, bukan untuk menghentikanmu. Hanya untuk memberitahumu, bahwa mudah bagi mereka untuk mengambil nyawa orang-orang keluarga Liu. Kamu jangan sakiti istriku dan keluarganya." Wajah Rocky sangat murung, dan dia menunjukkan ekspresi seperti ingin membunuh, "Jika tidak, aku tidak akan peduli dengan keluargaku sendiri." Ketika berbicara, semua kekuatan spiritual di tubuhnya dilepaskan, dan tornado terbentuk di sekitar tubuhnya. Ada angin kencang di ruangan itu dan gorden jendela beterbangan. Melihat ini, dua master di sekitar Fiska segera melangkah maju untuk memberi perlindungan. Ketika angin kencang tiba di depan mereka, mereka seolah menemui rintangan dan tidak bisa bergerak maju. Fiska mengerutkan kening saat melihat raut wajah Rocky yang marah. Dia tidak tertarik pada keluarga Liu,
jika bukan karena Rocky, dia sudah duluan menghancurkan keluarga Liu. Adapun Dewi, jika bukan karena menjadi istrinya, dia pasti sudah duluan mencabik-cabik wanita ini. Namun, dia tidak menyangka Rocky melindungi istrinya, bahkan rela menganggap dirinya sebagai musuh. Fiska menatap Rocky sejenak dan berkata dengan suara murung, "Baiklah, aku tidak akan menghancurkan keluarga Liu, tapi kamu pikir, aku tidak punya cara lain?" Rocky mendengus, "Apapun yang terjadi, Dewi adalah istriku, aku akan melindunginya. Jika ada yang berani menyakitinya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Begitu dia selesai berbicara, ledakan energi meledak di sekujur tubuhnya. Pang! Lampu gantung, tangki ikan, dan jendela kaca di kamar tiba-tiba meledak bersama dan puing-puing beterbangan. Saat Rocky selesai berbicara, dia langsung berbalik badan, melangkah menuju pintu untuk keluar dari ruangan ini. Fiska sangat marah dan berteriak, "Rocky, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu akan menyesal." Rocky mengabaikannya dan melangkah keluar. Momentum yang terpancar darinya begitu kuat sehingga para pengawal yang berdiri di depan pintu tidak berani menghentikannya. Fiska menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu pergi, tidak lama, kamu akan kembali dan memohon padaku." Ketua pengawal itu dengan cepat bertanya, "Nona Fiska, apakah kamu ingin menghentikannya? Bisakah kamu menghentikannya?" Fiska berkata dengan murung. Seorang pria yang berdiri di sampingnya juga berkata, "Saat ini kultivasinya lebih tinggi dariku, jika dia mengeluarkan semua kekuatannya, tidak ada orang di ruangan ini yang bisa menghentikannya." Ada ekspresi kaget di wajah ketua pengawal itu. Belasan pengawal pada saat bersamaan menunjukkan ekspresi kecewa. Kekuatan kedua pria ini adalah kultivasi tertinggi yang pernah mereka lihat. Mereka dianggap sebagai dewa karena mereka begitu tinggi dalam tingkaian kultivasi dan bahkan dapat memanggil angin dan hujan. Tapi Rocky dari keluarga Lin, sekarang lebih tinggi dari mereka berdua. Ini benar-benar membuat orang terkejut. Lupakan. Fiska menggelengkan kepalanya dengan tenang. Karena kultivasi Rocky lebih tinggi daripada master yang dia undang, dia yakin akan keselamatannya untuk saat ini. Namun, dia tidak berniat untuk kembali ke kota Wasa dengan mudah. Dia masih punya cara lain untuk membuat Rocky meninggalkan keluarga Liu. Fiska berkata dengan murung, "Telepon Hartanto." Keluar dari hotel, roh pembunuh Rocky berangsur-angsur menghilang, dan kembali ke penampilan normal. Tapi wajahnya, bagaimanapun, selalu murung. Tidak menyangka pamannya kembali dari luar negeri dengan tujuan yang jelas, dia mendambakan aset keluarga Lin. Tampaknya rencana membangun kerajaan bisnis dirinya harus dipercepat. Perusahaan Arta Cloud berdiri di ruang rapat. Dewi baru saja menyelesaikan rapat dengan belasan karyawan dan melambaikan tangannya dengan lelah. "Mari kita akhiri pertemuannya." Dia mengenakan gaun putih, wajahnya sedikit bermakeup, tetapi tidak bisa menutupi raut wajahnya yang lelah. Pagi ini, beberapa kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan tiba-tiba menangguhkan kontrak secara sepihak tanpa alasan, yang membuatnya terkejut. Dewi kembali ke kantor, tetapi tanpa diduga menemukan seorang wanita duduk di mejanya. Mendengar langkah kaki itu, wanita itu dengan perlahan bangkit. Dewi dan dia saling bertatapan, dan tiba-tiba terpana. "Permisi." Sebelum dia selesai berbicara, wanita yang duduk tersebut menyela perkataannya, "Apakah kamu tahu alasannya mengapa para kontraktor memutuskan kontrak denganmu?" Dewi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia benar-benar tidak mengerti, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Wanita itu berkata dengan murung, "Aku menyuruh mereka memutuskannya, dan aku datang untuk memperingatkanmu bahwa jika kamu tidak menceraikan Rocky, perusahaanmu akan bangkrut dalam 3 hari, dan keluarga Liu akan mempunyai hutang yang banyak." Bab 264. Suami adalah seorang preman. Dewi tertegun beberapa saat dan kemudian bertanya, "Nona Melanie, apa maksudmu?" "Maksudnya sangat jelas." Melanie berkata dengan murung, wajah halusnya seperti tertutup lapisan es, dan penampilan sebelumnya sangat berbeda. Hati Dewi merasakan keraguan. Sebelumnya dirinya dan Melanie tidak memiliki perselisihan, walaupun ada, itu karena Rocky.
Namun, sekarang dia menghalangi dirinya berbisnis, sebenarnya kenapa? Dewi mencoba menenangkan dirinya dan berkata dengan tenang, Nona Melanie, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Sebelum Dewi selesai berbicara, dia disela oleh Melanie dan berkata, Nona Dewi, aku tidak memiliki kesalahpahaman denganmu, kamu sama sekali bukan apa-apa bagiku. Namun, selama ada orang di dunia ini yang mengancam kepentingan Rocky, tidak peduli siapa dia, aku akan menemukan cara untuk memberantasnya. Sikap keras Melanie membuat Dewi tidak senang, dia berkata, Nona Melanie, kamu harus memastikan bahwa aku adalah istri sah Rocky, aku tidak bisa melakukan hal buruk kepadanya. Bukan kamu. Melanie menggelengkan kepalanya dan langsung berkata ke intinya, apakah kamu tahu bahwa bibi Rocky sudah datang ke kota Gopo? Tujuan kedatangannya ke kota Gopo adalah untuk membawa Rocky kembali ke keluarganya dan menyuruh dia menceraikanmu. Dia ingin menceraikanku. Dewi tiba-tiba kehilangan kesabaran dan dengan cepat meneguk teh, pikirannya sedikit kacau. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, bibi Rocky juga orang terdekatnya, tetapi dia tidak memberitahunya. Melanie berkata tanpa temperamen yang baik, tentu saja, Rocky tidak setuju, dan berselisih dengan bibinya. Jika dia tidak kembali ke keluarganya, kemungkinan besar aset keluarga akan jatuh ke tangan orang lain, jika Rocky tidak memanfaatkan kesempatan ini, itu semua salahmu. Mendengarkan Melanie berkata seperti itu, hati Dewi semakin bingung, dia berpikir bahwa keluarga Rocky tidak akan pernah lebih besar dari keluarga Liu. Tapi sekarang sepertinya keluarga suaminya tidak sekecil yang dia bayangkan. Dia segera bertanya, Nona Melanie, bisakah kamu memberitahuku dari keluarga mana Rocky? Melanie merenung sejenak dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin tahu, kamu tanyakan sendiri padanya, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak menceraikan Rocky, itu akan membawa banyak masalah, dan hidupmu sendiri akan dalam bahaya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Keluarga Rocky lebih kacau dan berbahaya dari yang kamu kira. Nona Melanie, Rocky adalah suamiku, betapapun berbahayanya keluarganya, aku akan melindunginya. Dewi berkata, dan sikapnya menjadi keras. Melanie menyeringai, oh, bergantung padamu. Tentu saja. Dewi menatap wajahnya dan berkata dengan suara murung, selain itu, jika Rocky tidak mengambil inisiatif untuk menceraikanku, aku tidak akan berpisah dengannya. Jika Nona Melanie ingin menekanku dengan bisnisku, tolong kamu berusaha sekuat mungkin, perusahaan Artha Cloud sudah berkembang hingga hari ini, bukan karena bergantung pada hubungan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa perkembangan pesat perusahaan bergantung pada dirimu sendiri, dan ini jelas bergantung kepada Kak Rocky? Melanie berkata sampai sini, tiba-tiba menutup mulutnya. Dia mengerutkan kening dan memandang Dewi selama beberapa saat dan berdiri, lupakan, kamu bisa melakukannya sendiri. Jika kamu tidak mendengarkan perkataanku, kamu akan menerima akibatnya. Selesai berbicara, Melanie berdiri tanpa melihat Dewi dan melangkah keluar dari pintu kantor dengan sepatu hak tinggi. Dia menghalangi bisnis Dewi, untuk menindasnya, tetapi yang tidak diduga Melanie adalah bahwa Dewi lebih tangguh dari yang dia bayangkan, dan dia adalah seorang wanita dengan penampilan luar yang lembut dan kekuatan batin yang kuat. Bagaimanapun, keluarga Lin akan mengantar perubahan besar, dia tidak punya waktu untuk menunda lagi, dia harus menghubungi kerabatnya di kota Wasa dan membuat rencana. Setelah Melanie pergi, Dewi menghela nafas kesal dan bersandar di kursi, mengusap pelipisnya dengan jari rampingnya. Tidak masalah jika perusahaan Artha Cloud kehilangan beberapa pelanggan, sekarang Dewi lebih mengkhawatirkan keselamatan Rocky. Mendengarkan nada bicara Melanie, keluarga Rocky sepertinya memiliki latar belakang yang kacau. Apalagi Rocky tidak pernah menyinggung apapun masalah di keluarganya. Kebetulan di TV, ada berita tentang pasukan bawah tanah. Dewi mengerutkan kening dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Kepikiran dengan masalah Rocky sebelumnya, terutama masalah dengan Johan, Rocky bahkan menemukan pasukan bawah tanah di kota Gopo, yang membuat Dewi curiga. Sebuah ide keluar dari benaknya dalam sekejap. Sialan. Keluarga suamiku bukanlah pasukan bawah tanah yang besar, bukan. Suamiku dari pasukan bawah tanah.
Dewi sangat terkejut sehingga dia berdiri dan terus berputar di dalam kantor dengan gugup. Tidak heran jika suaminya tidak menyinggung keluarganya, dan kerabatnya tidak muncul, ternyata begitu. Dewi berjalan ke sana kemari dengan panik di dalam kantor. Pikirannya penuh dengan pembunuhan, memotong, berkelahi di jalan, mengikat batu dan tenggelam ke laut. Bahkan gambar dari film Hong Kong dan kekuatan bawah tanah Taiwan juga muncul di benaknya. Apa yang harus dilakukan, jika suaminya dibunuh oleh pasukan bawah tanah di jalan? Dewi sangat bingung, dia tidak bisa duduk diam. Dia berpikir dan segera memanggil asistennya. Selidiki, perusahaan pengawal di kota Gopo, aku ingin menyewa beberapa pengawal untuk melindungi suamiku. Rocky hendak keluar untuk membeli sayuran, tetapi dihentikan oleh Dewi. Rocky, ini beberapa temanku, saat kamu pergi keluar, mereka harus ikut denganmu. Rocky mendongak, ada 4 pengawal besar yang berdiri di luar pintu, dia sangat kaget. Dewi, untuk apa kamu mencari pengawal? Kota Gopo sedang dalam kekacauan akhir-akhir ini, dan kamu sering pergi keluar, aku meminta mereka untuk melindungi keselamatanmu. Dewi berbohong dan tidak memberitahunya bahwa Melanie datang untuk mencari masalah dengan dirinya. Rocky terdiam beberapa saat, dia benar-benar tidak menyangka. Kekuatannya sendiri sudah mencapai tingkatan dasar tahap awal, sekarang, ada beberapa orang yang bisa mengancamnya, setidaknya orang kultivasi tingkatan dasar tahap lanjutan sepertinya hanya ada beberapa di seluruh negeri ini. Istrinya mencari pengawal untuk dirinya, apakah berpikir bahwa kekuatan dirinya sangat lemah? Melihat wajah Rocky yang bingung, Dewi dengan cepat menjelaskan, aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Mendengar penjelasan ini, Rocky merasa lebih nyaman, dia menatap pengawal itu dan berkata, baiklah kalau begitu. Hati istrinya tidak boleh kecewa. Dewi mengangguk puas. Dewi sangat lega memiliki pengawal untuk melindungi keselamatan Rocky. Saat ini, Jenny lari keluar rumah dengan temperamen yang sangat buruk dan berkata dengan marah, kamu mencarikan pengawal untuk sampah ini. Berapa biayanya? Bu, kamu tidak perlu pedulikan ini. Dewi tidak ingin banyak bicara, bahwa gaji satu orang pengawal adalah 40 juta, tetapi dia bersedia menghabiskan uangnya untuk ini. Jangan peduli apa. Jenny berteriak, aku belum memberinya pelajaran untuk masalah terakhir kali. Apa lagi yang terjadi? Dewi bertanya. Bab 2